Lebah madu mencakup sekitar 7 spesies lebah dalam genus Apis dari sekitar 20.000 spesies yang ada. Saat ini dikenal sekitar 44 subspesies yang mana mereka memproduksi dan menyimpan madu yang dihasilkan dari nektar bunga. Selain itu, mereka juga membuat sarang dari malam yang dihasilkan oleh para lebah pekerja di koloni lebah madu. Kita telah mengetahui bahwa lebah adalah hewan yang bermanfaat karena ia dapat menghasilkan madu, di mana madu ini memiliki manfaat yang sangat besar bagi kehidupan manusia. Selain itu, lebah juga membantu keseimbangan alam dengan membantu penyerbukan. Proses ini dibutuhkan tumbuhan untuk berkembang biak. Lebah merupakan salah satu makhluk yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Lebah adalah hewan yang mendapatkan wahyu dari Allah, yaitu berupa ilham. Dalam Al-Quran Surat An-Nahl ayat 68 hingga 69, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Dan Tuhanmu mewahyukan kepada lebah, buatlah sarang-sarang di bukit-bukit, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibuat manusia. Kemudian makanlah dari tiap-tiap macam buah-buahan, dan tebuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu." Dari perut lebah itu keluar minuman madu yang bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sesungguhnya, pada yang demikian itu benar-benar terdapat kebesaran Tuhan bagi orang-orang yang memikirkan. Lebah hanya memakan hal-hal yang baik saja. Lebah tidak akan mengambil sesuatu dari bunga tanpa memberikan manfaat kepadanya. Lebah hanya akan mendatangi bunga-bunga atau buah-buahan atau tempat bersih lainnya yang mengandung madu atau nektar. Hal ini seharusnya ditiru manusia dalam mencari rezeki, hanya mengupayakan cara halal dan baik sesuai dengan ketentuan yang Allah ridhoi. Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika benar-benar kepadanya kamu menyembah. Quran Surat Al-Baqarah 172. Hidup memberikan manfaat kepada orang lain. Selama hidupnya, lebah hanya menghasilkan kebaikan bagi seluruh makhluk. Mulai dari propolis, madu, hingga royal jelly yang seluruhnya berkhasiat untuk kesehatan. Begitu juga dengan sifat seorang mukmin, mampu mengeluarkan kebaikan yang dirasakan oleh manusia dan makhluk lainnya. Selain itu, tidak merugikan. Dimanapun lebah hinggap ketika mencari nektar, tak pernah sekalipun ia merusak dan menyebabkan kerugian kepada ranting atau tangkai bunga. Di sini, seorang mukmin pun hendaknya tidak melakukan perusakan dalam hal apapun yang dapat menyebabkan kerugian terhadap manusia lainnya. Selain itu, tidak melukai kecuali diganggu. Lebah tidak akan mengganggu makhluk lain jika tidak dalam keadaan terancam. Ia pun seharusnya dimiliki seorang mukmin, tidak memicu perselisihan tanpa ada sebab yang sudah jelas perkaranya. Seringkali lebah mengorbankan hidupnya hanya demi mempertahankan sarang dan koloninya. Karena lebah akan mati begitu satu serangan sengatan diserangkan ke pengganggunya. Hebatnya lagi, sengatan lebah ini pun bermanfaat untuk manusia untuk dijadikan obat. Mereka berjasa dalam penyerbukan bunga-bunga dan tumbuhan. Madunya pun bermanfaat besar untuk kesehatan manusia. Budaya hidup lebah ini harus menjadi cermin hidup bagi seorang muslim.
karena budaya lebah tidak merusak dan tidak merugikan orang lain. Bahkan hidupnya sangat bermanfaat dan dibutuhkan bagi orang lain di sekitarnya. Semangat kedisiplinan, kesetiaan, dan pengorbanan yang tidak memandang pamrih, kecuali mencari ridho Allah. Budaya hidup lebah diibaratkan Nabi Muhammad SAW tidak makan kecuali berasal dari sumber yang baik, tidak menghasilkan kecuali bermanfaat dan berguna bagi orang lain, dan jika menggunakan sesuatu tidak merusak dan tidak pula menghancurkannya.